Halo pemirsa Unhas TV, jumpa lagi bersama saya Zahra Sabita Suceng dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Masyarakat Bugis Makassar hingga kini masih mempertahankan beberapa tradisi dalam berbagai acara atau pesta adat. Di antaranya Apasili, Androng Basse, dan Apadeko. Lantas seperti apa ritual tersebut dijalankan? Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Masyarakat Bugis Makassar mempunyai sejumlah tradisi yang menghiasi kehidupan manusia, mulai dari sebelum kelahiran hingga meninggal dunia. Dalam pernikahan misalnya, dikenal dengan tradisi Apasili yang berarti menyucikan diri. Dalam acara ini, orang yang akan menikah akan disucikan dengan cara diberikan baca-baca oleh tokoh yang dituakan oleh masyarakat setempat. Menurut dosen ilmu budaya Universitas Hasanuddin, Dr. Sumarlin Rengko HRSSM HUM, hal tersebut bertujuan untuk menghindarkan diri dari hal yang buruk. Sebelum kita dilahirkan atau melahirkan, itu namanya apasili. Apasili ketika kita di bahasa misalkan ya terjemahkan itu bisa digambarkan membersihkan diri atau menyucikan diri ya. Seperti itu, atau membersihkan diri atau menjauhkan diri dari hal-hal yang kurang baik. Itu orang-orang tertentu yang hadir. Biasanya orang yang dituakan atau ditokohkan dalam masyarakat. Terlepas tadi ada keluarga, ada orang tua. Selain itu, terdapat pula ritual Androng Basse yang masih kerap dilakukan di Makassar. Umumnya, ritual ini dilakukan kepada bayi berusia 20 hingga 40 hari. Dalam sajiannya terdapat sebuah kue menyerupai komodo atau padale yang dalam bahasa Makassar Goa disebut dengan rejeki. Ideologi yang ada pada masyarakat sejak dulu meyakini bahwa dengan membuat kue dalam bentuk padale dapat membawa rejeki yang banyak serta seluruh harapan terwujud. Pada pelaksanaannya, Androng Basse selalu diperankan oleh wanita dan menampilkan beberapa benda seperti parang dan lipas sabe sebagai simbol kemapanan dan kerja keras. Androng Basse itu ada ritual anak kecil, anak bayi yang sekitar usianya 20-40 hari Kakak Iva. Itu dibuatkan kue yang mirip padale, komodo atau biawak kali ya, biawak. Seperti itu. Saya secara etimologi dulu dari kata padal itu kan ada kata dalil, rezeki. Iya, ini sama dengan struktur ceritanya orang Betawi. Ada roti buaya kan? Iya kan? Itu kan saya pikir kurang lebih seperti itu strukturnya. Jadi anggapan masyarakat, ideologi yang dipahami masyarakat pada saat itu dibuatkan roti yang berbentuk biawak, tapi dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Makassar ya, dalil supaya dalil banyak rezekinya atau apa yang diharapkan terwujud seperti itu. Androng Basse itu masih hidup. Saya kaget awalnya itu, ternyata di Makassar masih ada. Iya, itu orang yang terlibat di situ. Jadi Androng Basse, Androng itu kan ibu, induk. Basse itu ungkapan kepada perempuan kan Basse. Tapi kalau di sana Basse, tapi saya juga itu ungkapan kepada seorang perempuan. Iya, karena tidak ada Androng Basse laki-laki. Iya, Androng Basse. Bukan hanya Apasili dan Androng Basse, masyarakat juga menjalankan tradisi Apadeko, sebuah ritual pesta panen yang diselenggarakan setelah panen pertama. Berkumpulnya warga untuk saling berbagi makanan sebagai ucap syukur di sebuah gubuk atau sering disebut dengan saukang. Apadeko. Di Desa Palangga ada namanya tamu tahu. Ketika selesai panen pertama ya kan, sekarang sudah 3 kali panen sawah kan, panen pertama musim hujan pertama ya, itu ada namanya tamu tahu itu berkumpul di suatu tempat yang telah disepakati waktunya Kakak Iva. Kalau di Palangga itu ada pohon besar, terus di bawah pohon besar itu ada bangunan gubuk ini namanya saukang. Di pintu 1 ada juga, di dekat Baruga juga ada. Itu namanya saukang. Itu dikeramatkan oleh masyarakat tertentu.
Itu didatangi di situ orang makan-makan, ada mungkin membaca doa juga di sana. Saya pernah hadir di situ, ada baca doanya. Saya pikir kalau baca-baca doa silahkan dimanapun kita bisa berdoa. Saya pikir seperti itu. Yang jadi unik itu adalah di zaman sekarang. Kenapa di era semakin banyak alih fungsi lahan, tetapi masih ada hal seperti itu? Saya kira menarik, karena pertama sudah jadi fungsi pariwisata kan, sudah banyak orang luar datang di situ menyaksikan itu. Yang kedua sebagai terkait pariwisata kan terkait dengan pendapatan masyarakat, iya, kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir kan sebagai hiburan ya, sebagai hiburan ketemu-ketemu silaturahim dan lain-lain itu. Bayangkan kakak misalnya 100 perempuan atau 100 keluarga bawa di situ makanan, itu duduk bersama orang menikmati setelah baca-baca. Smarlin Rengko mengatakan bahwa beberapa tradisi tersebut mesti dilestarikan, karena itu merupakan lambang kemajemukan untuk menjaga kebersamaan dan silaturahmi tetap terjaga. Muhammad Saiful, Iva Aisyah Rahman, Unhas TV. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemali atau pamali merupakan sebuah larangan atau pantangan. Biasanya larangan atau pantangan tersebut berkaitan dengan adat atau budaya di suatu daerah. Seperti halnya yang berlaku di Sulawesi Selatan, tepatnya di tengah masyarakat suku Bugis. Mereka memiliki berbagai macam pamali atau pemali dalam bahasa lokal. Lantas, apa sajakah itu? Simak informasi selengkapnya untuk Anda. Pamali yang dalam bahasa Bugis disebut pemali adalah pantangan atau larangan bagi masyarakat Bugis, di mana pemali tersebut bersifat tabu dan sakral bagi masyarakat Bugis. Bukan hanya sampai pada pantangan atau larangan saja, namun pamali hadir sebagai mitos dan aturan bagi masyarakat Bugis menjadi landasan dan norma dalam kehidupan sehari-hari mereka. Bahkan lebih tinggi lagi, pamali dijadikan sebagai sistem oleh masyarakat Bugis. Alasan sebenarnya pamali itu muncul karena pamali tersebut dianggap sarana edukasi karena sifatnya yang mendidik. Masyarakat Bugis menyampaikan dan mengajarkan pamali tersebut kepada anak cucunya agar mereka mengetahui batasan-batasan tertentu yang tidak boleh mereka langgar. Agar mereka dapat membedakan hal yang boleh dilakukan dan hal yang pantang untuk dilakukan, karena mereka berada di tanah Bugis. Biasanya pamali diajarkan oleh orang tua kepada anak cucunya dengan menceritakan bahwa masyarakat Bugis memiliki pamali yang tidak boleh mereka langgar. Kemudian menunjukkan konsekuensi atau akibat yang akan terjadi jika pamali tersebut tetap dilakukan. Atau bahkan menunjukkan kasus nyata yang terjadi di sekitar mereka. Yang menarik, ada orang Jawa yang ada di masyarakat yang menikah dengan orang Bugis. Kemudian dia suka makan ceker, kemudian udang dan kepiting. Pernah satu kali pada saat dia hamil, pada saat itu dia beli ceker ayam, kemudian dia beli kepiting, kemudian dia sendiri yang membersihkan, mengerjakan itu. Nah, kalau kita beli ceker kan pasti jari-jarinya ini dibuka, dilepas jari-jarinya dipotong. Kemudian begitupun kepiting. Kalau dia makan kepiting itu semua jari-jarinya dilepas. Nah, orang tua itu sangat melarang itu dipamalikan. Semua yang punya jari jemari, baik itu punya tangan atau kaki, itu dilarang orang hamil untuk membukanya. Baik itu mematahkannya atau membukanya. Kenapa? Itu dianggap akan terjadi kepada anak yang dikandungnya. Dan dia mengatakan, saya kan orang Jawa, saya bukan orang Bugis, itu pamalinya orang Bugis. Orang tua mengatakan selama ibu berada di tanah Bugis, pamali itu akan berlaku. Dan betul, setelah anaknya lahir, itu tidak ada jari kaki dan jari tangannya. Pamali, warisan budaya suku Bugis, bukan hanya pantangan, tetapi pedoman moral dan norma kehidupan. Pamali melarang berbagai hal, seperti menduduki bantal menyebabkan bisul, membalik benda saat anggota keluarga berlayar, melambangkan perahu terbalik, dan memisahkan jari atau kaki bagi ibu hamil menyebabkan bayi cacat. Pamali juga mengatur perilaku, seperti melarang wanita hamil berdiri depan pintu, berbahaya. Gadis duduk mencari kutu di tangga, melambangkan tidak laku. Dan laki-laki makan atau minum di atas penutup, melambangkan merendahkan diri.
Kepercayaan masyarakat Bugis tersebut menjadi hukum wilayah yang dihuninya, Tanah Bugis. Walaupun bersifat konvensi atau hanya terjadi di wilayah tertentu, namun keyakinan tersebut tidak hanya berlaku untuk suku Bugis saja, namun berlaku untuk semua orang yang ditinggal di Tanah Bugis. Rahmatia, Unhas TV. Marak terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Anak pun ikut menjadi korban kekerasan dari orang tuanya. Bagaimana pertumbuhan dan perkembangan anak di tengah keluarga yang penuh dengan kekerasan? Seorang anak perempuan dari keluarga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga ikut terseret menjadi korban kekerasan dari ayahnya. Laporan diterima oleh Polrestabes Makassar dari seorang anak perempuan inisial FI 17 tahun yang sering mendapatkan perlakuan kekerasan dari ayahnya. Ungkap Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, Kompol Devi Sujana. Dosen Psikologi Universitas Hasanuddin, Atina Saraya SPSI MSc, mengemukakan situasi anak korban kekerasan bukan situasi yang ideal untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Sebenarnya situasi seperti itu bukan situasi yang ideal untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Jadi situasi yang ideal seharusnya tidak melibatkan kekerasan fisik ya. Tetapi kalau misalnya anak punya kesalahan, maka memang tetap anak mendapatkan konsekuensi atas apa yang dia lakukan, tetapi konsekuensinya sebaiknya tidak berupa hukuman fisik, tetapi konsekuensi yang sesuai dengan apa yang dia lakukan. Jadi kalau misalnya dia nggak mau ke sekolah nih hari ini karena lagi malas. Oke, kamu nggak mau ke sekolah, tapi konsekuensinya berarti kan, kegiatan yang hari ini kamu nggak ikut. Jadi tetap ada kegiatan yang harus dibawa pulang ke rumah, ada PR dari sekolah tetap harus dikerjakan, seperti itu. Jadi konsekuensinya ini tetap harus selalu sesuai dengan perilaku apa yang tidak tepat yang dia lakukan. Hukuman fisik terhadap anak atas kesalahannya bukan menjadi solusi yang tepat diberikan oleh orang tua, namun diberikan konsekuensi yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh anak. Sebenarnya kasus kekerasan ini cara menanganinya saya rasa berbeda ya, sangat bergantung sama bentuk kekerasan seperti apa dan bagaimana kondisinya pada saat dia mengalami kekerasan itu sehingga mungkin bentuk intervensinya antara satu anak dan anak lainnya bisa berbeda-beda. Tetapi jika memang anak itu adalah korban kekerasan, sebaiknya dia mendapatkan bantuan profesional. Boleh misalnya diajak untuk konseling ke tenaga profesional, ke psikolog atau misalnya ke konselor jika mana hal-hal seperti ini memang dibutuhkan dan ada sumber dayanya yang bisa kita jangkau untuk itu. Dalam situasi anak menjadi korban kekerasan, sebaiknya mendapatkan bantuan profesional untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Jika misalnya anak menjadi korban kekerasan tentu perlu mencari bantuan ya, bantuan secara hukum, kemudian bantuan psikologis. Jadi korban ini diajak untuk mengunjungi bantuan-bantuan tersebut. Saya rasa sekarang sudah banyak ya lembaga bantuan hukum yang bisa menawarkan itu secara gratis dan juga bantuan psikologis yang bisa ditawarkan oleh pemerintah untuk membantu anak-anak seperti ini secara gratis. Jadi kita encourage anak-anak ini dan keluarga dari anak ini untuk diajak juga. Biasanya kan bukan cuman anaknya saja ya yang menjadi korban, tetapi perlu dicek juga misalnya anggota keluarga lain. Apakah misalnya ada adiknya yang mungkin tidak menjadi korban, tetapi mungkin selama ini menyaksikan. Nah, adik ini juga boleh untuk diajak konsultasi juga. Kemudian anggota keluarga lain yang misalnya kena dampak, misalnya jika kekerasan itu dilakukan oleh ayah, kita perlu mengecek juga kondisi ibu, apakah ibu ini kena dampak juga. Jadi semua keluarga ini mendapatkan intervensi yang tepat. Bantuan profesional seperti mengunjungi psikolog akan membantu anak dalam pertumbuhan dan perkembangan di tengah keluarga yang mengalami kekerasan. Dibutuhkan intervensi yang tepat jika diperhadapkan dengan situasi anak korban kekerasan oleh ayahnya dengan mencari bantuan hukum dan psikologis. Aminah Rahma Ahmad, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zara Sabita Suceng beserta kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.